Halo sahabat Rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat tas HP dengan model seperti ini. Ini untuk bagian depan dan untuk bagian belakang seperti ini. Cantik banget bukan? Tas HP ini juga dilengkapi dengan strap dari Romanian cord yang ada simpulnya, jadi bisa dipanjang pendekkan sesuai keinginan. Tas HP ini muat untuk ukuran HP hingga 6,5 inch. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat Rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Untuk benang, di sini saya siapkan benang nilon filamen yang warna pink muda. Lalu untuk hakpennya, saya akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kita siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan. Meteran untuk mengukur hasil proyek kita nantinya. Di sini ada jarum kristik untuk menjahit, lalu ada penanda, dan untuk aksesorisnya di sini saya siapkan sepasang pengait dan sepasang ring D kecil. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap semua, kita ke tutorialnya. Kita awali dulu dengan membuat rantai sebanyak 79 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam rantai di sini kita memiliki 3 serat, yaitu serat depan yang ada di sini sebelah kanan, lalu serat belakang, dan juga kalau dibalik di sini kita memiliki serat punggung bagian ini ya. Jadi kali ini kita akan buat SC nya di serat yang punggung. Kita masuk di sini, serat punggung yang kedua. Kalau yang pertama ada di sini, kita masuk di yang kedua. Nah, 2 serat kita jadikan 1. Kita masukkan lagi hakpen di serat punggung berikutnya. Ambil benang, 2 serat jadikan 1. Kita lanjutkan terus, kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Saya sudah selesai membuat 79 SC dan hasil jadinya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan buat SC di baris yang kedua. Kita awali dengan 1 turn chain dulu, lalu kita balik. Kita buat 1 SC mulai dari lubang yang pertama. Saya sudah selesai mengerjakan 79 SC untuk baris yang kedua. Selanjutnya kita akan hitung 15 stitch dari ujung kiri dan ujung kanan. Di sini kita hitung mulai dari yang pertama. 1, 2, 3, 4,
berarti stitch ke-15 di sini. Begitu pula untuk ujung satunya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ketiga. Untuk baris yang ketiga kita akan buat satu rantai dulu, balik. Kita akan buat tusuk half double crochet atau tusuk setengah ganda. Caranya, kaitkan dulu benang ke hakpen. Kita masuk mulai dari lubang yang pertama, ambil benang. Kita punya 3 serat di hakpen sekarang, lalu kita jadikan satu. Ulangi cara yang sama, buat sebanyak 15 HDC. Nah, kita pindahkan lagi penandanya di HDC ke-15. Di lubang berikutnya kita akan membuat tusuk bubble atau bubble stitch. Caranya, kaitkan dulu benang ke hakpen, masuk di lubang, kita ambil benang. Kita punya 3 serat di sini. Yang 2 serat kita jadikan satu terlebih dahulu. Tersisa 2 serat, biarkan. Kita ulangi, kaitkan benang ke hakpen, masuk, ambil benang, lalu 2 serat kita jadikan satu. Kita ulangi, kita buat sebanyak 5 kali. Di sini kita sudah punya 1, 2, 5. Nah, sekarang di hakpen kita punya 6 serat. Di sini kita jadikan satu semuanya. Lalu kita tekan ke belakang. Di sini kita buat HDC lagi di lubang berikutnya. Nah, jadi bagian yang timbul ada di sisi belakang seperti ini. Kita akan buat 5 HDC sekarang. Di sini sudah terhitung sebagai 1 HDC. 2, 3, 4, 5. Lalu kita buat tusuk bubble lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita jadikan satu semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini hasilnya, selanjutnya kita buat 5 HDC lagi. Oke, kita akan ulangi pola yang sama seperti ini hingga bertemu dengan stitch marker yang berikutnya. Nah, seperti ini hasil jadinya, dan kita sudah bertemu dengan penanda lagi. Di sini berarti kita mulai membuat 15 HDC.
Oke, baris yang ketiga sudah selesai. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang keempat. Kita buat satu rantai dulu, lalu kita balik. Nah, kita akan buat 2 baris SC. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Saya akan kembali setelah menyelesaikan baris kelima. Saya sudah menyelesaikan baris yang kelima. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang keenam. Untuk baris keenam di sini berarti kita buat HDC dan bubble. Kita buat dulu 15 HDC. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya agar hasil bubble-nya bisa di antara 2 bubble yang pertama ini, bisa di tengah-tengah. Jadi di sini kita tambahkan dulu 2 HDC lagi. 1 2. Nah, di lubang berikutnya kita buat tusuk bubble. Sama dengan tadi caranya, kita buat DC yang belum diselesaikan sebanyak 5 kali di lubang yang sama. Kita punya 36 serat, kita punya 6 serat. Kita jadikan 1. Nah, kali ini kita arahkan bubble-nya ke depan seperti ini ya. Dan buat HDC di lubang yang berikutnya. Seperti ini hasil jadi bubble stitch-nya. Kita buat 5 HDC. Ini terhitung sebagai 1. Dan kita buat bubble stitch lagi. Kita akan ulangi 1 bubble dan 5 HDC hingga bertemu dengan penanda berikutnya. Seperti ini hasil jadi motif bubble stitch-nya untuk baris yang keenam. Jadi kalau tadi yang di baris ketiga jumlah bubble stitch-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi untuk di baris ke-6 jumlah bubble stitch-nya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini sebelum bertemu dengan penanda saya sudah membuat 4 HDC. Mulai dari penanda kita akan buat 15 HDC lagi. Saya sudah menyelesaikan baris yang keenam. Kita akan ulangi pola yang sama mulai dari baris pertama hingga baris keenam hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Tinggi yang diinginkan di sini sesuai dengan lebar tas yang dibutuhkan ya, karena nanti kita akan lipat 2 seperti ini. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah saya mengerjakan hingga baris ke-23. Selanjutnya kita bisa potong benangnya agak panjang karena nanti akan kita gunakan untuk menjahit sisi. Kita akan jahit menggunakan bantuan jarum kristik. Kita satukan masing-masing lubangnya. Kita jahit menggunakan teknik jahit lilit.
Jadi kita hanya menjahit satu serat yang paling dalam dari masing-masing sisi. Saya sudah selesai menjahit bagian sisi. Hasilnya seperti ini. Jadi ruang di bagian dalamnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan pasangkan ring D-nya di bagian depan dan belakang seperti ini dengan cara membuat SC sekaligus. Saya akan mulai membuat SC dari ujung sini. Nah, ini hasil jadinya setelah saya tambahkan satu putaran SC sekaligus memasangkan ring D-nya. Selanjutnya kita tambahkan satu baris lagi SC. Kita buat satu SC masing-masing lubang. Kalau sudah, nanti kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Ini dia hasil jadinya setelah saya tambahkan lagi satu baris SC. Saya juga sudah potong dan rapikan sisa benangnya. Kita akan ukur dulu hasil jadinya ya. Untuk tingginya kita dapat ukuran kurang lebih 19 cm, dan untuk lebarnya kita dapat ukuran kurang lebih 12 cm. Nah, untuk bagian yang kosong ini sahabat rajut bisa tambahkan hiasan kancing atau bunga, bisa juga untuk tempat label seperti ini. Oke, lalu kita tinggal tambahkan strap panjangnya. Saya sudah selesai pasangkan label. Di sini saya juga sudah siapkan tali strapnya dari Romanian cord yang saya simpul, jadi bisa dipanjang pendekkan sesuai keinginan. Kita tinggal pasangkan di bagian ring D-nya seperti ini. Kalau dipakai jadi tasnya seperti ini nih. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas HP yang simple tapi cantik seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.